Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada sebuah momen di mana ada seorang dosen dari UI yang memberikan pertanyaan yang tajam kepada Pak Ganjar Pranowo. Seorang dosen ini memberikan pertanyaan dan kemudian begini jawaban Pak Ganjar Pranowo. Apakah mampu menjawab pertanyaan tajam ini atau sebaliknya? Kita akan sama-sama saksikan. Link original video di deskripsi. Sekali karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita, Pak. Tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti dua. Dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak. Tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan dua paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama, itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma, Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya, Pak, dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air. Seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Iya Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Next. Nah, dimulai dengan tahun 67, 2/3 total lahan di Indonesia dikuasai oleh negara lewat kawasan hutan. Dan setelah kawasan hutan dikasihlah kepada pengusaha. Padahal ada 25.000 lebih desa di dalamnya dan di sekitar hutan yang terkriminalisasi karena nggak punya sertifikat. Ya udah, itu nata negara. Apa yang dia lakukan ilegal ya. Nah, memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria, tapi itu lamban banget Pak. Tidak, lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan di Indonesia dikuasai korporasi ya. Karena ya itu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu ya. Nah, ini contohnya Pak, salah satunya. Total izin perizinan swasta di Kaltim itu lebih luas. Next slide. Yang Kaltim ya. Next slide lagi. Totalnya lebih luas. Total perizinan 13,8 juta, luas daratan Kaltim cuma 12,7 juta. Lebih luas daripada provinsinya. Hampir semua itu konsesi, Pak. Nah, perizinan tambang apalagi di pulau kecil. Ini ada pulau Pak, Taliabu di Maluku, seluruhnya. Next slide. Seluruhnya. Ya itu nggak ada di itu, kebetulan saya tambahkan ya karena saya dapat data baru ini. Keindahan alamnya akan dikonversi menjadi tambang. Nah, semua ini menciptakan, next slide, konsentrasi kekayaan. 0,2% penduduk atau sekitar 460.000 orang menguasai 56% aset di Indonesia ini. Dan ini sebagian karena penguasaan lahan. Paradigma kedua, trickle down ekonomi, di mana semua kebijakan negara itu melarah kepada mendukung perusahaan. Next slide-nya, please. Ya. Terus satu lagi, dan ini menyebabkan itu banyak persoalan sebenarnya Pak. Pemukiman kembali, next slide,
tidak bisa, yang secara paksa tidak bisa berhasil membuka pendapatan. Itu studinya World Bank, Mbak. 2001, 5 proyek bendungan besar ternyata tidak memberikan pendapatan yang menggantikan pendapatan pada rakyat yang tergusur. Belum lagi masalah kebakaran, kita akan lihat terus slide yang lain terusnya. 2001 ini ya. Sudah dicatat selama 2023 ini ada ribuan titik api di kawasan konsesi perkebunan. Nah, slide selanjutnya. Jadi kesimpulan kami, Pak, siapapun yang akan menjadi pemimpin di semua level tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan tanpa merubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, Pesimis sekali Anda, Bu. dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, yang mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Oke, ini jawabannya Pak Ganjar ya. Terima kasih. Oh, senang itu, Bu. Dapatkah paradigma negara adalah mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan? Jangankan jauh-jauh, Bu, di sana. Di tempat kami aja ada, Bu. Dalam perdebatan saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak bisa Pak Ganjar, itu di dalam hutan dia. Saya bilang, dia di dalam hutan sejak kapan? Kalau Anda punya buku tanah, buku besar tanah, dan Anda bisa tunjukkan, ya, Anda bisa tunjukkan nih, kapan dia memiliki, kapan dia mencatat, maka sama-sama kita akan membuktikan siapa yang paling berhak. Tapi yang di dalam kawasan bagaimana? Lu tidak sulit, di enklave saja. Maka kita mengakui hak itu, Bu. Yang kedua, ketika kemudian dalam pencatatan agraria yang paling modern, ya sertifikat, Bu. Maka proses pensertifikatannya yang Ibu tadi katakan, ya tapi semua lamban. Makanya Ibu setuju kan kalau cepat. Tapi Bapak punya niat baik dan birokrasi di sekitar Anda jelek, ya Anda nggak bisa apa-apa. Bu, kita pesimis, Bu. Kan? Saya Pesimis. mau kasih cerita, Bu nih. Saya hanya minta satu saja, ini pengalaman Ibu. Kalau nggak ada evidence-nya nanti cerita paradigma, Bu. Kita cerita praktek, Bu, sekarang. Oke. Teman-teman, Pintar adu gagasan Pak cerita saya Ganjar. di gubernur baru. Mulai hari ini tidak ada setoran ya. Mulai hari ini tidak ada korupsi. Saya pastikan Anda saya pecat. Tes pertama saya, Bu. Saya September dilantik, Oktober saya ulang tahun. Ada ngasih sepatu belly, ada ngasih jam tangan. Satu persatu saya catat. Dari siapa? Dari mitra-mitra. Dari siapa? Antaran dari ASN. Yang itu tadi mungkin Ibu sampaikan. Ya, niat baik aja nggak cukup, Pak. Tergantung leader, Bu. Maka teori aktor tadi saya sampaikan. Aktornya komit nggak? Komit atau komat kamit? Meyakinkan ini tidak mudah, Bu. Tapi merunut dengan data, dengan bukti, mungkin itu akan membantu. Agar kita tidak pesimis menghadapi bangsa ini ke depan. Pemimpin harus memberikan optimisme pada rakyat. Yes, setuju sekali. Sadis. Pemimpin harus memberikan optimisme kepada Cerita rakyat. baik adalah Seperti Pak Jokowi ya. redis. Kapan redistribusi tanah terjadi? Harus diakui kan pemerintahan ini. Tapi lambat. Ibu tahu lambatnya kenapa? Di lapangan kami berkelahi, Bu.
Ini terjadi di Blora, terjadi di Pati. Saya tahu Pak, saya mengikuti di lapangan juga. Oke. Tahu yang saya kerjakan, Bu? Belum. Yang Bapak kerjakan saya nggak tahu, tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu. Oke. Saya mau ceritakan saja. Biar ibu tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya khawatir tahunya dari orang, Bu. Terjadilah satu kawasan mau diredis. Datanglah kelompok dari Jakarta mengatakan, ini kita redis. Saya mengkoordinir. Siapa kamu? Jari saya begini. Siapa kamu? Saya tim sukses. Saya bilang, tidak untuk hari ini. Pak Ganjar mengganggu, silakan saya dilaporkan pada siapapun. Saya akan bela rakyat ini habis-habisan. Terus kemudian, nggak usah tepuk tangan nanti dikira pendukung saya. Bu Soraya menginspirasi saya untuk bercerita pengalaman juga. Saat itu saya kontak sama Menteri BUMN karena salah satu komisaris yang mewakili Jawa Tengah diganti, Bu. Dan sekarang tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk ngecek bahwa wilayah perhutani yang ada di Jawa, wabil khusus di Jawa Tengah mesti ada representasi kami dong. Untuk kami bisa membela. Ini kejadian Blora. Apa kejadiannya, Bu? Masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap ini tiba-tiba dipindahkan diisi orang lain. Ngamuklah saya, Bu. Ngamuklah saya. Tidak bisa, apapun yang akan terjadi ini gak bisa. Saya akan perjuangkan itu. Tarung, Bu, kita, Bu. Tarung. Ramai sekali pada soal itu. Ketika kemudian praktek baik yang terjadi bisa kita lakukan, oh ini ada praktek baiknya, cepat dikasih sertifikat. Agar kemudian pengakuan itu bisa diberikan. Ini cerita kecil saja. Jadi dapatkah paradigma negara itu mengakui kepemilikannya dan bisa dimanfaatkan? Sangat dapat, Bu. Ini kan soal political will kan, willingness yang mesti dimiliki. Aktor sekali lagi, Bu. Orang boleh bicara apapun, tapi aktornya melakukan apa enggak. Ketika saya katakan jangan korupsi besok pagi, enggak harus perlu ada gratifikasi orang melakukan. Maaf, dengan segala hormat harus saya ceritakan dalam forum yang terhormat ini. Karena ini intelek. Forum akademis. Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya. Boleh dikomparasikan dengan yang lain? Ada enggak? Kepala daerah yang mencopot kepala dinasnya karena korupsi dan belum diadili. Bu Arkristusi tidak menunggu inkrah, Bu, ini. Hanya saya tanya saja, kamu korupsi, kamu terima, kamu iya, kamu pilih. Tak pecat tidak dengan hormat besok atau kamu mundur hari ini. Sudah 2, Bu. Levelnya kepala dinas. Saya mau tunjukkan, ketika lingkungannya jelek, Bapak juga nggak bisa apa-apa. Oh, tergantung, Bu. Saya akan jawab pertanyaan itu. Saya lakukan. Ketika satu bawahan saya, pejabat yang sangat strategis tidak melakukan yang saya minta untuk dilakukan sesuai seharusnya. Apa yang saya lakukan, Bu? Tidak saya ajak rapat 3 bulan. Saya langsung pada kepala dinasnya saja. Hasilnya apa, Bu? Dieksekusi. Tapi yang seperti ini apakah bisa merubah? Enggak, Bu. Pak Ganjar, baru 2 minggu Bapak sudah selesai jadi gubernur. Sekarang orang bersiap-siap melakukan perjalanan dinas ke luar negeri rame-rame, Pak. Itu WA masyarakat Jawa Tengah ke saya hari ini. Mau dengan apa, Bu, kita lakukan? Saya bilang sama Menpan, sudah deh, kasih aturan yang ketat. Bikin mereka menjadi betul-betul seorang profesional yang terhormat melayani masyarakat. Terima kasih, Bu. Masukan ini bagus sekali. 2 hari yang lalu juga sama kami diskusi. Bukankah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu yang menguasai negara?
Saya senang karena kemarin saya mendapatkan teman-teman yang bergerak di bidang ini, semua didigitalisasi. Sumber daya alam yang menggunakan lahan banyak, apakah sawit, apakah batu bara, hari ini ada nikel, semua dilihat. Berapa pajak yang kamu bayar? Tapi yang menggusur rakyatnya bagaimana, Pak? Tambang yang diberikan, semua konsesi menggusur rakyat lah. Oke. Pilihannya tinggal dua saja, Bu. Kita tidak melakukan yang ada di situ, ya. Tidak melakukan artinya tetap. Atau yang kedua, kita melakukan di situ dengan dua hal. Satu, ya. Karena kita mengakui kepemilikannya, maka modelnya harus transaksi, kan? Betul nggak? Saya mau pakai, maka saya beli. Atau yang kedua, kamu terlibat di sini. Kamu terlibat di sini sebagai apa? Sebagai pemegang saham. Ada dua. Atau kalau tidak, sudah, kita pada pilihan pertama. Tidak usah dieksploitasi. Itu saja pilihannya. Semoga Pak, Bapak ini bisa melakukan itu. Iya. Baik. Saya rasa Pak Ganjar adalah bukan tipe orang yang hanya asal berkata-kata tapi gak ada eksekusi. Seorang Pak Ganjar adalah orang yang seperti kalian lihat di bawah, dan aura yang dimiliki seorang Pak Ganjar itu adalah seorang yang benar-benar tajam, memberikan setiap solusi yang dipikirnya itu sulit. Mungkin orang berpikir pesimis. Bu tadi sangat pesimis dalam memberikan pertanyaan tersebut, tapi dia mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai optimisme kepada rakyatnya. Luar biasa nggak? Ya, saya pasti akan dukung Ganjar Pranowo karena kalian bisa melihat, ayo dialadeni perang gagasan, ayo, bukan menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi ini gagasannya. Jika dia memimpin, ini yang dilakukan adalah membuat setiap aparatur negara itu melakukan dengan secara profesional dan terhormat dalam melayani masyarakat. Dia katakan baru 2 minggu dia berhenti menjadi gubernur. Itu para aparatur itu keluar negeri bareng-bareng sama-sama. Mungkin merayakan ya, kita bebas. Karena ketegasan Pak Ganjar itu gak main-main dalam menjalankan kepercayaan rakyat. Dia tidak mau melihat adanya hal-hal yang dipandangnya itu ada bau korupsi. 2 kepala dinas langsung dipecat ketika mendapati hal yang tidak benar mereka lakukan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.